Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Aristawati Nugraini dari kelompok 4 kelas C1 yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil makalah Project Based Learning dari mata kuliah Akuntansi Bisnis Dagang dengan judul Laporan Keuangan PT Mitra Muda Bersinar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya Aristawati Nugraini, Aulia Nazwa Fauzia, Sarah Zita Naila, dan Ayu Agita Maharani. Dalam video ini, teman-teman akan melihat bagaimana kelompok kami menerapkan siklus akuntansi bisnis dagang, mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, hingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan studi kasus yang kami angkat. Adapun susunan materi dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat profil badan usaha PT Mitra Muda Bersinar, kelima struktur organisasi, keenam analisis dan penomboran akun, ketujuh klasifikasi akun dan penjelasannya, kedelapan siklus akuntansi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran yang jelas mengenai proses akuntansi bisnis dagang. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan! Baik, yang pertama akan kami bahas di presentasi berjudul Laporan Keuangan PT Mitra Muda Bersinar adalah latar belakang yang mendasari pembuatan PJBL ini. Jadi, dalam mata kuliah akuntansi bisnis dagang, kami para mahasiswa dibekali dengan kemampuan menyusun laporan keuangan usaha dagang. PJBL ini ditugaskan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis mahasiswa. Studi kasus yang kami gunakan adalah PT Mitra Muda Bersinar. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, kami memahami penerapan teori dalam konteks yang nyata. PJBL ini juga relevan dengan kondisi UMKM yang masih belum menggunakan akuntansi secara sistematis. Dan setelah selesai menyusun laporan ini, kami tidak hanya memahami secara teori, namun kami siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja, serta kami juga dapat membantu para UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan secara lebih baik. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penugasan PJBL Laporan Keuangan PT Mitra Muda Bersinar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana profil, struktur organisasi, dan strategi pengembangan usaha PT Mitra Muda Bersinar. Kemudian yang kedua, apa saja jenis akun yang digunakan, bagaimana sistem penomorannya, dan bagaimana klasifikasi akunnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pencatatan akuntansi, mulai dari jurnal umum hingga penyusunan neraca saldo dan kertas kerja atau worksheet. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk dan isi laporan keuangan yang dihasilkan, serta penjelasan dari tiap komponennya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian PJBL ini. Yang pertama untuk menjelaskan latar belakang serta profil badan usaha PT Mitra Muda Bersinar. Yang kedua untuk mendeskripsikan struktur organisasi. Yang ketiga untuk menjabarkan jenis usaha yang dijalankan, serta strategi pengembangan usahanya. Yang keempat menganalisis akun-akun yang digunakan serta sistem penomoran akunnya. Yang kelima mengklasifikasikan akun-akun dalam badan usaha beserta penjelasannya. Yang keenam menyusun jurnal umum selama periode 3 bulan berdasarkan transaksi usaha. Yang ketujuh menyusun buku besar dari transaksi yang telah dicatat. Yang ke-8 menyusun neraca saldo sebagai bagian dari proses akuntansi. Yang ke-9 menyusun kertas kerja sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dan 10 menyajikan laporan keuangan beserta penjelasan atas data keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya, profil badan usaha PT Mitra Muda Bersinar yang menjadi narasumber kami pada PJBL kali ini. PT Mitra Muda Bersinar bermula dari sebuah toko kelontong kecil yang didirikan pada 5 Agustus 2005 di pinggir jalan dengan modal terbatas dan ruang usaha yang sederhana. Tetapi berbekal pelayanan yang ramah dan konsisten, toko ini berhasil membangun kepercayaan konsumen lokal dan terus berkembang seiring waktu. Dan strategi pengelolaan yang baik dan hubungan erat dengan pelanggan mendorong peningkatan omset setiap tahun. Kini PT Mitra Muda Bersinar telah bertransformasi menjadi pusat distribusi yang bisa memasok berbagai produk untuk toko-toko kecil di sekitarnya, sekaligus melayani pembelian langsung dari konsumen dengan sistem manajemen usaha yang lebih terstruktur dan juga profesional. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi PT Mitra Muda Bersinar. Jabatan tertinggi diisi oleh Direktur Utama yaitu Bapak Hasanuddin, lalu ada Manajer Keuangan Ibu Sumi Astuti, lalu ada Kasir atas Tiara, lalu ada Penanggung Jawab Operasional Tifa, lalu ada Supir atau Distribusi yaitu Hanif dan Rifli, lalu ada
staf layanan pelanggan. Itu ada Tarom, Tahmat, dan Zaki. Lalu selanjutnya ada analisis dan penomoran akun. Yang pertama itu ada akun kas, itu digunakan untuk menjadi transaksi saat tunai. Lalu ada piutang dagang, yaitu mencatat penjualan secara kredit. Lalu ada utang dagang, itu mencatat kewajiban atau liabilitas pembayaran ke supplier. Lalu ada modal, selanjutnya ada modal, lalu itu untuk mencatat investasi atau penyertaan dana oleh pemilik ke dalam perusahaan. Lalu ada prive, itu adalah untuk mengambil dana atau aset oleh pemilik. Lalu ada penjualan barang dagang, itu mencatat pendapatan dari penjualan. Lalu ada pembelian, itu pada saat membeli barang dagang. Lalu ada beban gaji, mencatat biaya gaji karyawan. Dan ada beban listrik, mencatat pengeluaran untuk listrik. Lalu selanjutnya yaitu ada klasifikasi akun dan penjelasannya. Yang pertama yaitu ada nama akun kas dan klasifikasi aset lancar dengan saldo normal debit dan laporan keuangan di neraca. Yang kedua itu ada piutang dagang dengan klasifikasi aset lancar di saldo normal debit dan laporan keuangan neraca. Yang ketiga yaitu utang dagang dan klasifikasi kewajiban lancar dengan saldo normal di kredit dan laporan keuangan di neraca. Lalu yang keempat ada modal dengan klasifikasi ekuitas, saldo normal di kredit dan laporan keuangan neraca. Prive dengan klasifikasi ekuitas, saldo normal EBIT dan laporan keuangan di laporan perubahan modal. Penjualan barang dagang, klasifikasi pendapatan usaha dengan saldo normal di kredit dan laporan keuangan di laporan laba rugi. Pembelian barang dagang dan klasifikasi beban pokok penjualan dengan saldo normal di debit dan laporan keuangan di laporan laba rugi. Nama akun beban gaji dan klasifikasi beban operasional dan saldo normal di debit dan laporan keuangan di laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu ada beban listrik yang klasifikasinya beban operasional, saldo normal di debit dan laporan keuangan di laporan laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, makalah ini menunjukkan bahwa siklus akuntansi yang sistematis membantu pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan pengambilan keputusan pada PT Mitra Muda Bersinar. Pembelajaran berbasis proyek mempermudah mahasiswa memahami praktik akuntansi nyata serta meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan keuangan. Lalu sarannya yaitu PT Mitra Muda Bersinar diharapkan terus meningkatkan pencatatan akuntansi secara digital untuk mendukung pertumbuhan usaha. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengasah kemampuan analisis dan kerja tim. Kegiatan ini sebaiknya diperluas agar lebih banyak UMKM merasakan manfaatnya. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumentasi kami saat melakukan wawancara. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.